Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Sekarang kita bab taklid. Yang mana taklid ini adalah bab muqabil al-mujtahid. Ya, muqabil ijtihad. Lawan dari kata ijtihad. Lawan daripada bab ijtihad. Ta'rifu definisinya adalah taqlidu lughatan bahasa wad'u syai' fil 'unuqi muhitan bihi kal qiladah. Meletakkan suatu fil unuq di leher di lehernya dia, muhitan bihi yang mana suatu yang diletakkan itu mengelilingi lehernya, kal qiladah seperti halnya kalung, namanya taklid. Ini secara bahasa, tapi istilahan secara istilah tiba'u man laisa qauluhu hujjatan, kita mengikuti orang yang ucapannya dia bukan hujjah, ya, mengikuti orang yang ucapan seorang yang kita ikuti tapi bukan hujjah, ini namanya taklid. Fa kharaja bi qaulina man laisa qauluhu hujjah, keluar dari ucapan kita yang dia ucapannya bukan hujjah. Yang dimaksud dari sini adalah man laisa qauluhu hujjah, itu adalah mujtahid. Kenapa mujtahid? Li'annahu ghairu ma'sumin minal wuqu' fil khata'. Karena mujtahid itu apa? Dia tidak selamat dari melakukan kesalahan. Makanya ucapan mujtahid itu tidak murni mutlak sebagai hujjah, ya, tidak hujjah. Nah, keluar dari ucapan kita mengikuti yang ucapannya bukan hujjah, ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ittiba'u ahli ijma', dan mengikuti orang yang bersepakat, ulama mujtahid yang bersepakat di atas suatu hukum Islam. Wa ittiba'us sahabi, dan mengikuti sahabi. Idza qulna, jika kita berpendapat inna qaulahu hujjah, ya, kalau ucapan sahabat itu adalah hujjah, dan inilah yang rajih, ya, ucapan sahabat adalah hujjah, ya, sebagaimana yang telah kita rinci sebelumnya, tapi ya ikhwan, ya. Nah, kita rinci sahabatnya bagaimana, apakah dia khulafa rasyidun, jelas hujjah. Apakah dia ya'raf imamatuhu, ya, ma'ruf bil imamah, sangat jelas dengan keimamahannya dia, dengan keilmuannya dia, maka dia juga ucapannya apa? Hujjah. Nah, kemudian ya adapun sahabi yang hanya sekedar ketemu Nabi SAW sekali atau dua kali dan setelahnya tidak bertemu Nabi SAW, maka ucapannya bukan hujjah. Itu ada rinciannya, ya. Nanti insya Allah kita akan rinci lagi pada kitab yang akan datang. Fala yusamma ittiba'u syai'in min dzalik taqlidan, maka mengikuti dari yang kita sebutkan di atas barusan itu tidak dinamai dengan taklid, ya. Tidak dinamai dengan apa? Taklid. Li'annahu ittiba'un lil hujjah, karena dia mengikuti hujjah. Ya, dia mengikuti apa? Hujjah. Ya, dikatakan taklid itu ketika mengikuti ucapan ulama yang dia mana ucapannya bukan hujjah, kata ikhwan. Lakin akan tetapi qad yusamma taqlidan ala wajhil majazi wa tawassu'. Terkadang juga dinamai dengan taklid, ya. Tapi ala wajhil majaz, hanya sekedar dari sisi majaz saja, dan tawassu', ya, berluas-luasan di dalam menamai sesuatu. Mawadhi'ut taqlid. Sekarang di sini mawadhi' at-taqlid, tempat seorang dikatakan taklid. Yakunu taklid fi mawdi'aini. Taklid itu ada pada dua tempat. Nah, gitu, ya. Taklid itu ada pada dua tempat. Al-awwal, yang pertama, an yakunal muqallidu amiyan. Seorang yang taklid dia adalah orang ami, awam. La yastati'u ma'rifatal hukmi bi nafsihi, yang dia tidak bisa
untuk mengetahui hukum dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Tidak sanggup untuk istinbatul hukum, tidak sanggup untuk mencari-cari hukum syar'i secara sendiri. Fa farduhu taqlid, maka wajibnya bagi dia itu untuk taklid. Naam. Dan tapi mirisnya orang zaman sekarang apa? Mereka merasa bukan orang awam karena udah ngaji sunnah sepekan sekali. Jadi mereka banyak dari mereka menyimpulkan hukum sendiri, asumsi sendiri, seenak jidat, ini dan itu. Wajibnya tuh taklid bagi dia orang kayak gitu, paham ya? Orang awam kayak gitu wajibnya apa? Taklid. Kita aja nanti bagaimana, lihat ya. Kita apa nih? Kita ame. Thalib, nanti kita lihat ya. Kita posisinya di mana? Liqaulihi ta'ala, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kalian orang yang memiliki ilmu kalau kalian tidak tahu. Wa yuqallidu afdala man yajiduhu ilman wa wara'an, dan dia mengikuti, ya, seyogianya bagi dia untuk mengikuti orang yang ilmunya lebih afdol dan lebih wara', sebagaimana yang tadi kita jelaskan pada bab ijtihad, gitu kan. Nah, jadi disunahkan mengikuti yang lebih wara' dan lebih afdol dari sisi keilmuannya. Fa in tasawa indahu ithnani khayyira bainahuma. Kalau umpamanya menurut dia ada dua orang yang sama, maka silakan pilih salah satunya. Nah, ini yang pertama ya, kawan ya. Ya, seorang ketika awam dan dia tidak bisa mengetahui hukum syar'i secara sendiri, maka wajib taklid. Asal yang kedua, an yaqa'a lil mujtahidi haditsatun taqtadil fawriyah. Nah, bagi seorang mujtahid, terjadi haditsatun, suatu perkara yang baru bagi dia. Hukum yang baru yang belum dia ketahui sebelumnya, taqtadil fawriyah, dan hukumnya ini mengharuskan untuk diketahui secara cepat, ya, bersegera, harus diketahui dengan cepat. Tidak boleh ditunda-tunda hukumnya. Wala yatamakkanu minan nadhari fiha, dan dia tidak bisa, belum bisa misalnya, atau tidak bisa min nadhari fiha, untuk tasawur al-ahkam, ya, tasawur masail, untuk betul-betul meneliti dulu di dalam perkara yang baru terjadi ini. Diteliti gak bisa. Fayajuzu lahu taqlid hina idzin, maka pada saat itu dia boleh taklid. Paham ya? Jadi ada satu masalah, ya, terjadi suatu permasalahan, haditsah, kejadian. Kejadian ini mengharuskan ada hukum yang segera. Mujtahid pada saat itu apa? Dia tidak bisa untuk meneliti, tidak bisa untuk betul-betul berpikir keras untuk memecahkan masalah ini. Maka pada saat itu, karena yaqtadil fawriyah, ya, boleh bagi dia untuk taklid. Berarti taklidnya seorang mujtahid pada dua tempat, ya. Pertama apa? Dia udah berusaha sepenuh mungkin, udah badlu al-juhud, ya, fi tasawur ahkam, fi tasawurat, semua pokoknya udah dia kerahkan kesanggupannya, kerahkan akalnya, kerahkan seluruh kemampuannya, tapi tidak tampak baginya hukum, ya, tak kunjung tampak, maka boleh bagi dia apa? Taklid. Yang kedua, pada perkara yang terjadi haditsah taqtadil fawriyah. Wa ishtarata ba'dhum li jawazi taqlid. Sebagian mereka para ulama memberikan syarat untuk bolehnya taklid, alla takunal mas'alatu fi min usuliddin. Ya. Ini baik taklidnya ami atau taklidnya apa? Bagi mujtahid. Sebagian mereka mensyaratkan apa? Alla takunal mas'alah, masalahnya itu tidak boleh dari masalah yang bersifat usuluddin. Paham? Perkara usul dalam agama Islam ini. Ya.
allati yajibu i'tiqaduha, yang wajib untuk dia yakini. Ya sebagian dari ulama usul berpendapat tidak boleh taklid di dalam masalah usuluddin, wajib bagi dia mencarinya. Li'anna al-aqaida yajibul azmu fiha, karena keyakinan itu apa? Wajib dia al-azmu fiha, untuk memiliki keyakinan yang pasti di dalam meyakini suatu akidah. Wa taqlidu innama yufidu dhanna faqat. Tetapi taklid itu apa? Hanya memberikan faedah prasangka saja. Wa rajih, yang rajih anna dzalika laisa bisyartin. Hal tersebut bukan syarat, ya. Artinya apa? Dalam menentukan hukum akidah pun ya kita taklid enggak apa-apa. Yang penting apa? Yang kita ikuti jelas ulamanya. Ya. Yang kita ikuti apa? Ulamanya jelas. Enggak apa-apa bagi dia untuk taklid. Nah. Dan apalagi masalah usuluddin ya, tentang masalah tauhid dan semisalnya, insyaallah itu sangat jelas gitu ya. Masalah usuluddin itu enggak butuh apa? Kebanyakan qat'i. Kebanyakan apa? Qat'i. Tidak butuh apa? An-nadhar wal istidlal, penelitian yang keras dan dia mencari dalil-dalil yang Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Umumnya dalil ini tanyalah kepada oleh kalian orang yang memiliki ilmu kalau kalian tidak tahu. Wal ayat fi siyaqi itsbati risalah. Ini ayat di dalam konteks penetapan risalah. Wa huwa min usuliddin, dan ini termasuk dari usul agama. Naam. Wa li'anna al-'amiyya la yatamakkanu min ma'rifatil haqq bi adillati, karena orang awam itu yang enggak sanggup untuk mengetahui kebenaran dengan dalil-dalil yang ada. Selagi taklidnya dia kepada orang yang terpercaya dalam masalah akidah, dan menghasilkan keyakinan yang betul, tidak masalah. Fa idza ta'addar 'alaihi ma'rifatul haqq bi nafsihi lam yabqa illa tafadda. Ketika dia diberikan uzur, yang tidak sanggup bagi dia untuk mengetahui al-haq dengan dirinya sendiri, lam yabqa illa taklid, maka tidak ada cara lain kecuali dengan taklid. Qauli ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, hal kedua anwa' taklid, kemudian ya jenis taklid. Usuluddin contohnya gimana usuluddin, ikhwan? Ya dalam masalah akidah yang rinci, ya, bukan yang zahir. Atau zahir insyaallah jelas. Yang rinci contohnya misalkan apa? Ya masalah tentang apa? Mi'raj Nabi SAW ke atas, bagaimana ya bertemu Allah, melihat Allah atau enggak, misalnya. Taklid. Sekarang macam-macam taklid. At-taklid nau'ani. Taklid terbagi dua. Amun wa khasun. Taklid am dan taklid khas. Apa taklid am? Fal am an yaltazima madhhaban muayyanan. Dia berpegang teguh dengan suatu madhab tertentu atau dengan satu madhab tertentu. Ya, mengharuskan dirinya untuk beramal dengan satu madhab saja. Ya'khudhu bi rukhsihi wa azaimihi fi jami'i umuri dini. Dia mengambil rukhsah-rukhsahnya, azimah-azimahnya, ya, perkara-perkara yang ditekankan dalam masalah madhab tersebut dalam segala perkara agamanya. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi, dan ulama berselisih di dalam perkara ini boleh atau tidaknya. Faminhum man hakal wujubahu, sebagian mereka ada yang menghikayatkan wajibnya demikian. Dita'adzurul ijtihad fil mutaakhirin, karena apa? Ulama mutaakhirin, para orang-orang yang datang belakangan ini apa? Tidak bisa berijtihad. Ya, uzur bagi dia tidak bisa berijtihad. Wa minhum man haka tahrimahu, ya, sebagian mereka ada yang mengatakan, yang menghikayatkan tentang haramnya perkara ini. Kenapa? Lima fihi min al-iltizamil mutlaq litibai ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam ta'assub atau iltizam bi madzhabin muayyan, di dalam ini dia mengharuskan mengikuti secara mutlak selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pokoknya ikutin aja.
Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna fil qaul bi wujubihi ta'atul khair Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyihi. Bahwasanya pendapat yang mengatakan wajibnya taat selain Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ini pada seluruh perkara dan seluruh perintahnya, bahwa khilaful ijma', dan ini menyelisihi ijma'. Dan jelas ikhwan, tidaklah setiap mazhab melainkan ada kesalahan. Nanti hal ini mengharuskan apa? Mazhab itu betul-betul perkara yang benar, mutlak. Ya, dan benar ya. Setiap orang pasti memiliki salah. Jangankan Imam Syafi'inya. Ya, turunan aja mereka khilaf satu sama lain. Bagaimana caranya, gitu kan? Nah, wajawazuhu fihi ma fihi. Artinya boleh dia mengikuti mazhab tapi tanpa selain mengikuti secara keseluruhan. Ada ini yang benar lah. Di dalam bermadzhab itu yang benar ya. Seorang bermadzhab, na'am, umpamanya dia usulnya mazhabnya asalnya Syafi'i, adapun nanti ya ketika dia ada tarjihat daripada ulama yang lainnya yang lebih rajih nyata, kelihatan jelas gitu kan, maka dia ambil pendapat yang lebih rajih itu. Walaupun terkadang bagi dia bingung, ini talib, ini khusus talibul ilmi, adapun orang awam ya ikut-ikut aja orang awam kan. Nah, ala kulin orang awam pun tidak boleh bermadzhab dengan betul-betul apa? Semua dimatikan, pokoknya Syafi'i doang. Nah, baik. Kemudian ada faedah tambahan di sini dari ana. Hada haramun, ini adalah haram. Waqtarahu Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, wa Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti ya. Wal musannif, ini haram. Pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala rahimahumullah rahmatan wasi'ah dan yang lainnya. Nah, dan dalilnya adalah anna tamadhu fihi al-iltizamul mutlaq li ittiba'i ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa la juz ya. Bahwasanya bermadhab secara mutlak mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak boleh. Naam. Wa qala, dan berkata, man iltazam madhhaban muayyanan, qala Syekh Utsaimin rahimahullah, lihat lanjut di kitabnya. Wa qala, berkata siapa ini? Ayo, Syekhul Islam Hasan. Man iltazama madhhaban muayyanan, barang siapa yang mengharuskan dia berpegang teguh dengan madhab tertentu, thumma fa'ala khilafahu min ghairi taqlidin 'alimin akhar aftahu. Kemudian dia melakukan khilafahu ya, fa'ala khilafahu, menyelisihi madhab itu, menyelisihi madhab yang dia pegang, min ghairi taqlidin li'alimin akhar aftahu, tanpa taklid terhadap seorang alim yang lainnya yang berfatwa dengan fatwa yang menyelisih apa mazhab yang dia pegang. Paham ya? Antum mazhab Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i, belajar Syafi'i, kemudian antum apa? Menyelisih mazhab Syafi'i di dalam suatu perkara. Dalam rangka ikut apa? Bukan ikut alim yang lainnya yang dia apa? Berfatwa tentang khilaf daripada mazhab antum, bukan karena itu. Wala istidlalin bidalilin qad khilafa dzalik, dan juga bukan mentaklid terhadap dalil, istidlal dengan dalil ya, bukan beristidlal dengan dalil yang mengharuskan pendapatnya menyelisih mazhab dia. Wala udhun syar'iyyin yaqtadi hilla ma fa'alahu, dan juga tidak ada udzur syar'i yang mengharuskan halal dari perbuatan dia tersebut. Fahuwa muttabi'un li hawa, maka dia orang yang mengikuti hawa nafsunya. Artinya boleh dia ikut mazhab. Memang kalau mukhalif gitu ikut mazhab. Nanti kalau ada tarjih dari yang lainnya baru ikutin, atau na'am ada dalil yang lebih rajih lagi dari ustaz yang lain dia dengar, dia ikutin baru. Paham ya? Nggak boleh dia menyimpulkan sendiri. Apalagi perkaranya mengambil rukhsah, keringanan, oh ini namanya ikut hawa nafsu. Fa'ilun lil muharram bi ghairi udin syar'iyyin wa hadza munkar. Ya, seorang yang melakukan perbuatan haram tanpa adanya udzur syar'i ini adalah mungkar. Wa amma adapun idza tabayyana lahu, jika jelas bagi dia ma yujibu rujhana qaulin min ala qaulin, ya, jelas bagi dia ada perkara yang mengharuskan rajihnya suatu ucapan di atas ucapan dia sebelumnya yang dia yakini,
Na'am imma bil adillatil mufassalah, ya bisa dengan sebab ada dalil yang dirinci, in kana ya'rifuha kalau dia mengetahuinya, aw yafhamuha wa yafhamuha dan dia pahaminya. Wa imma bi an yara ahada rajulaini a'lama bitilkal mas'alah min akhar, dan juga bisa dengan sebab apa, dia ngelihat salah seorang, ya na'am, rajul atau salah seorang ustaz alim yang dia lebih alim daripada dia itu sendiri di dalam permasalahannya, ya, dan daripada ulama yang lainnya yang dia na'am yang dia pegang pendapatnya. Wa huwa atqalillahi fima yaqulu, maka dia telah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Artinya dia bukan orang yang taklid terhadap hawa nafsunya, bukan yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau umpamanya dia ikut mazhab A, kemudian dia terus belajar, tiba-tiba ada alim yang lain yang mengkritik mazhab dia dan lebih jelas, ya, hati kita lebih condong, lebih tenang terhadap pendapat itu, maka kita ikutin, tidak apa-apa, ya. Insya Allah dia tidak dikatakan mengikuti hawa nafsu. Wa imma bi an yara lanjut ya. Fayarji'a ala qaulin ila qaulin limithli hadza, maka dia harus rujuk dari ucapannya dia kepada ucapan yang lebih rajih. Nah, fa hadza yajuzu, maka ini boleh. Afwan, wa huwa adkhalillah fi ma yaqulu, ini kembali kepada rajul itu ya, dan dia bertakwa, ya, lebih bertakwa, ya, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang dia ucapkan. Dari rajul yang alam ini, ya, ana salah keliru ya. Jawab syaratnya belum? Jawab syaratnya apa? Belum. Ini hal buat ahad rajulain yang lebih alim daripada satu masalah itu. Artinya bukan ngomong sembarangan. Tapi apa? Bukan ngomong sembarangan tapi pakai ilmu, dan dia memang takut karena Allah Azza wa Jalla, kepada Allah atas fatwanya dia. Fayarji'a ala qaulin ila qaulin limithli hadza. Kemudian dia apa? Sebab tersebut kembali rujuk dari ucapannya dia kepada ucapan yang ini, ucapan yang lebih tahu alim ini. Fahada yajuz, maka ini enggak apa-apa. Paham? Anak ulang ya. Ya, anak ulang langsung. Adapun seorang yang telah jelas bagi dia perkara yang mewajibkan dia bertemu dengan pendapat yang lebih rajih daripada yang dia yakini sebelumnya. Sebabnya banyak. Ya, di antara sebabnya apa? Karena ada dalil yang lebih rinci yang dia pahami, yang diketahui, atau karena ada salah seorang lain daripada dia, daripada orang yang lain yang lebih paham daripada masalah ini. Dan orang yang ngomong ini apa? Bertakwa kepada Allah, dia enggak sembarangan ngomong. Maka dia apa? Dengan sebab itu tarajuk, dia rujuk dari ucapan yang A kepada ucapan yang B karena ada yang lebih alim, maka ini tidak apa-apa. Bal yajibu, bahkan wajib. Waqad nasal Imam Ahmad ala dzalik, dan Imam Ahmad telah menegaskan hal tersebut. Nah, ini dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam. Lanjut. Wal khas, sekarang taklid khas. An ya'khudha bi qaulin muayyan fi qadiyatin muayyan, dia mengambil ucapan tertentu pada masalah tertentu. Fahada jaizun, maka ini boleh. Idza ajaza an ma'rifatil haqq bil ijtihad, kalau dia tidak sanggup untuk mengetahui kebenaran dengan ijtihad. Sawa'un ajazan haqiqiyan, sama aja dia memang tidak sanggup betulan hakiki, secara hakikat dia enggak sanggup. Aw istata'a dzalik ma'al masyaqqah al-'azim, atau dia sanggup tapi apa? Ada al-masyaqqah al-'azimah, keberatan yang sangat besar, saking beratnya gitu kan. Nah, maka tidak mengapa bagi dia. Umpamanya dia memang sudah belajar ilmu gitu kan, atau dia sudah belajar terus, dia enggak cari-cari, atau dia susah lagi, sulit atau bagaimana, maka dia bertanya, dia taklidnya apa gitu ya. Nah, kemudian fatwal muqallid, apa hukumnya seorang yang taklid berfatwa? Udah taklid berfatwa, apa hukumnya? Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu kalau kalian enggak tahu. Wa ahlu dzikr hum ahlul ilm. Ahlu dzikir siapa? Orang berilmu. Wal muqallid laysa min ahli ilmi al-matbu'in. Orang yang taklid dia bukan dari kalangan ahli ilmu yang diikuti. Wa innama huwa tabi'un li ghairihi, ya. Tapi dia cuma orang yang ikuti orang yang lainnya. Qala Abu Umar Ibnu Abdul Bar wa ghairu, berkata Ibnu Abdul Bar dan yang selainnya,
Wa ajma'an nasu ala annal muqallida, dan seluruh manusia bersepakat bahwasanya muqallid laisa ma'dudan min ahli ilmi, tidak dihitung sebagai ahli ilmu. Wa annal ilma ma'rifatul haqq bidalili, dan bahwasanya ilmu itu baru dikatakan dia ilmu dan memiliki ilmu, dia mengetahui al-haq, kebenaran dengan dalil yang ada, bukan ngikutin ucapan tok gitu ya. Paham? Paham Ki? Summa qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, wa hadza kama qala Abu Umar, dan ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Umar Ibnu Abdul Bar, fa innan nas, sesungguhnya manusia la yakhtalifuna fi anna al-ilma wal ma'rifatul hasilah 'anid dalil. Ilmu itu adalah, ya, manusia enggak ada yang berselisih. Ilmu itu adalah mengetahui suatu yang terhasilkan dari dalil, pengetahuan yang dihasilkan dari apa? Dari dalil. Wa amma biduni dalil fa innaha aw fa innama huwa taqlidun. Adapun ya suatu yang dihasilkan berupa hukum tanpa adanya dalil, maka ini cuma taklid, ikut-ikutan aja. Ya. Apa hukumnya ini? Enggak boleh. Oh, enggak boleh, ya udah. Ya, ketaklid. Minimal kita cari dalilnya. Adapun kalau orang yang dia awam betul gitu kan, udah bisa, tanya sama ustadznya, apa ustadz dalilnya gitu, biar ilmiah. Ya, kecuali masalah fikih yang betul-betul pelik, nanti biasanya bukan dalil, taklil, pemahaman terhadap dalil, atau ya furu'nya, cabang-cabang daripada masalah itu. Nah, tidak apa-apa ya. Sama haka Ibnu Qayyim ba'da dzalik fi jawazil fatwa bi taqlid thalathata aqwalid. Kemudian dihikayatkan oleh Ibnu Qayyim setelah mengatakan demikian, nah, fi jawazil fatwa, bolehnya berfatwa bi taqlid, dengan taklid. Jadi antum taklid nih. Ya. Terus antum berfatwa. Jadi fatwanya bukan dari antum itu sendiri, dari orang yang taklid. Thalathata aqwalid, ada 3 ucapan. Ya. Ahaduha, yang pertama, la tajuzul fatwa bitaklid, enggak boleh kita berfatwa dengan taklid. Antum umpamanya apa? Nanya sama alim, dijawab gini. Ntar antum berfatwa lagi terhadap yang difatwakan, yang antum taklid. Itu enggak boleh. Kenapa? Li'annahu laysa biilmin, karena itu bukan ilmu. Kita selesaikan dulu, lihat aja ya nanti. Karena itu bukan ilmu. Wal fatwa bi ghairi ilmin haram, berfatwa tanpa ilmu haram. Wa hadza qaulu aktsaril ashab, dan ini adalah pendapat kebanyakan al-ashab, maksudnya al-Hanabilah. Wa jumhuri Syafi'iyah, dan jumhur ulama Syafi'iyah. Nah, asani, yang kedua, anna dzalik jaizun, hal tersebut boleh. Ya, dia bertaklid kepada ulama. Ya, bertaklid apa? Kepada ulama. Bismillah. Tapi fima yata'allaqu bi nafsihi, ya, yang berkaitan dengan dirinya, untuk dirinya. Paham? Wala yajuzu an yuqallid fima yufti bihi ghairah, dan dia tidak boleh mentaklid, ya, fima, pada perkara yufti bihi, yang difatwakan dengannya, ghairahu, ya, fima yufti bihi ghairahu, untuk yang lainnya, gitulah ya. Wa hadza wa la yajuzu an yuqallid fi ma yufti bihi ghairahu. Dia tidak boleh mentaklid pada perkara yang dimuftikan atau difatwakan dengannya untuk yang lainnya. Paham? Artinya bolehnya buat siapa? Dirinya sendiri. Apa hukumnya? Boleh lah. Udah nanya. Taklid. Taklid yang kedua, yang ketiga. Yang kedua ini intinya gini ikhwannya, an yaqallid ghairahu minal ulama, dia taklid kepada selainnya dari kalangan ulama. Paham ya? Idza kanat al fatwa li nafsi, tapi kalau fatwanya untuk diri sendiri. Asalis yang ketiga, anna dzalika jaizun indal hajah, hal tersebut boleh kalau ada hajat. Wa ada min alimil mujtahid, dan tidak ada seorang alim yang mujtahid. Wa huwa ashahul aqwal, dan ini adalah pendapat yang lebih sahih. Jadi contohnya gini, ikhwan. Antum
lagi nggak ada ustadz, nggak ada syekh, nggak ada siapa gitu kan, antum bingung nanya siapa gitu kan, maka tanya teman antum yang lebih tahu gitu. Tapi dengan jelas, bukan dengan fatwa dia, tapi dengan fatwa ulama yang dia taklidi, paham ya? Atau fatwa ulama yang dia telah baca sebelumnya. Akan tetapi pemain dalil lupa atau bagaimana, itu boleh. Karena adanya hajat. Nah, tanyanya ke ustadz atau ke ulama atau ke yang belajar ya, bukan tanya ke Google, AI, tersesatkan, sesatkan nanti. Wa alaihil amal, dan di atas inilah seorang beramal. Intaha kalamu, selesai ucapan. Sebentar ya. Kata Syekh di sini ada talik lagi. Wa hadza adal aqwal, ini ucapan yang paling adil. Li annahu law qila, karena kalau dikatakan biman ifat wal muqallid indal hajah, ya tidak bolehnya seorang muqallid berfatwa ketika ada hajat ilaiha, terhadapnya, terhadap fatwa tersebut, la adda dzalika ila tiba'in nas ahwa'ahum, maka hal tersebut apa? Jadi mengharuskan seorang manusia apa? Mengikuti hawa nafsunya mereka sendiri. Mereka nggak tahu bagaimana kan? Ya maka nggak apa-apa. Mereka nanya kepada yang lebih tahu, kepada thalib, kepada santri, bagaimana gitu kan? Ya kita selaku seorang yang memang belum mengetahui dalil dengan detail gitu kan. Maka nggak apa-apa kita jawab, ada orangnya nanya, atau orang apa namanya, jangan sampai dia malah berfatwa sendiri, mengikuti hawa nafsu mereka sendiri, paham ya? Jadi kalau ada hajat, wa bihi yatimmu ma adrakna kitabatahu fi hadhihi al-mudzakkirah al-wajizah. Nah, ini tanda selesai ikhwan ya. Dan dengan inilah sempurna apa yang saya aradna, inginkan kitabah atau tulis fi hadhihi al-mudzakkirah al-wajizah, pada al-mudzakkirah al-wajizah ini. Nas'alullah an yulhimana ar-rusyda fil qaul wa amal. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah mengilhamkan kita petunjuk dalam ucapan dan amalan, wa an yuwakkilal a'malana bin najah, ya semoga na'am Allah Azza wa Jalla terus menjaga amalan kita supaya dengan an-najah kita berhasil. Innahu jawadun karim, sungguh Allah Azza wa Jalla jawadul karim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang nomor 2 ini dari dalam syarah Anda baca. Ya, yang nomor 2 daripada Ibnu Qayyim dihikayatkan oleh beliau di kitab I'lamul Muwaqqi'in. Annahu yajuzu an yuqallida ghairahu minal ulama. Boleh bagi dia untuk taklid kepada yang lainnya dari kalangan ulama. Idza kanatil fatwa li nafsi. Kalau fatwanya untuk apa? Diri sendiri. Dia artinya apa? Mencari fatwa ulama dan dia taklid terhadap fatwa ulama untuk dirinya sendiri. Ya. Wala yajuzu an yuqallida fi ma yufti bihi ghairan. Dan dia tidak boleh apa? Ya taklid terhadap apa yang difatwakan selain daripada ulama itu. Artinya kalau mau taklid dia apa? Taklid terhadap ulama, tapi taklidnya untuk dirinya sendiri, nggak boleh untuk yang lainnya. Saya dengar dari ulama fulan gini. Hukumnya ini haram. Dalilnya mana? Nggak tahu. Kemudian juga kalau dia mau taklid, kalau udah taklid sama ulama, udah jangan taklid sama yang lainnya. Ini yang kedua, tapi yang benar apa? Yang ketiga. Hatta walaupun dia taklid, ya, kemudian ada hajat di situ, orang untuk tahu daripada fatwa tersebut daripada ulama atau bagaimana, boleh bagi dia untuk menyebarkannya. Inilah amalannya yang ketiga, bukan yang pertama dan bukan yang kedua. Ya, boleh dapat kita tahu, oh ini hukumnya yang saya ingat dari teman saya. Teman saya ini ustaz gitu. Dia ngajar sini. Dia kayak gini gratis. Oh, tapi yakin, jangan asal bunyi. Ya. Nah, harus yakin walaupun tidak menggunakan dalil, paham ya? Jadi kurang lebih kayak gitu. Adapun dia berfatwa sendiri dan atas ilmunya, dia nggak boleh ya. Sepakat para ulama usul akan ketidakbolehannya dia untuk berfatwa karena nggak punya ilmu. Kan fatwa itu kan mengambil hukum syar'i gitu kan, dengan kesanggupannya dia. Sanggupnya apa dia? Nggak bisa baca kitab, nggak bisa apa, semua juga nggak tahu gitu kan. Dan kita juga nanti lebih mencari kepada pendapat para ulama. Tarjihnya pun kita nih ya,
Mencari tarjih pun tarjihnya ulama, bukan tarjih kita. Ya. Yang penting setidaknya talibul ilmi apa? Minimal tahu fatwa beserta dalil. Tahu taklil yang ada. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Mukallidnya kepada mujtahid yang lainnya, bukan ke awam. Ya kalau yang am itu dia ini mengharuskan madhab tertentu secara umum, dia taklid secara umum terhadap satu madhab tertentu, gitu kan? Adapun yang khas dia hanya pada beberapa masalah, gitu kan? Dia hanya pada beberapa masalah. Ya berarti umpamanya dia punya madhab A, gitu kan? Kemudian dia taklid kepada beberapa masalah dalam ucapan ulama ya yang masalah itu, bukan dari madhabnya dia. Ini khas, gitu kan? Atau dia umpamanya tarjih ya, madhabnya dia nggak tahu apa, belum belajar madhab, gitu kan? Dia taklid di masalah ini, gitu kan? Tapi yang lebih dekat apa? Seorang dia punya madhab umpamanya Syafi'i, tapi dia apa? Dalam masalah yang lainnya apa? Dia taklid dalam masalah ini. Ini namanya khas. Ya. Nah. Nah. Baik. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Hah? Tapi talibul ilmi apa? Minimal di dalam memahami masalah itu apa? Tahu dalil. Walaupun dia tidak mengambil hukum dengan dirinya sendiri, karena hukumnya nanti ulama yang membahas. Gitu. Kalau awam anggut-anggut aja walaupun nggak ada dalilnya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Alhamdulillah kita telah selesai, insyaallah. Kita lanjutkan pada kitab Syarhul Waraqat di Syekh Abdullah Ibn Salih Al-Fauzan hafizahullah taala. Alhamdulillahirabbil alamin.